Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistik Ekonomi 2 akan menyampaikan materi mengenai probabilitas suatu peristiwa dan probabilitas dua peristiwa atau lebih. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ahmad Amri Firdaus dengan NIM C1C020087. Perkenalkan, nama saya Dista Anggini, NIM C1C020107. Perkenalkan, nama saya Paula Agustina, NIM C1C020163. Berikut penyampaian materi dari kelompok kami. Probabilitas suatu peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa dinyatakan dalam bentuk P, di mana P merupakan peristiwa, PA merupakan probabilitas peristiwa A. Jika peristiwa A terjadi sebanyak N kali dari M percobaan, maka dapat dirumuskan PA sama dengan N per M. Keterangannya, P merupakan probabilitas, A merupakan peristiwa A, N merupakan banyak peristiwa A yang terjadi, dan M merupakan jumlah semua peristiwa. Probabilitas peristiwa bukan A dinyatakan dengan PA. PA sama dengan 1 dikurang PA atau PA sama dengan 1 dikurang N per M. Jadi, PA ditambah PA sama dengan 1. Contoh, soal pertama, sebelum diadakan training untuk 100 karyawan, diedarkan angket terlebih dahulu. Dari angket tersebut didapat informasi bahwa 5 karyawan akan sakit gigi jika cuaca dingin. Jika training tetap dilakukan pada daerah dengan cuaca yang dingin, maka probabilitas seseorang yang mengalami sakit gigi adalah, jawab, PA sama dengan 5 per 100, yaitu hasilnya 0,05, dan PA sama dengan 1 dikurang 5 per 100, sama dengan 1 dikurang 0,05, sama dengan hasil akhirnya 0,95. Maka dibuktikan PA ditambah PA sama dengan 1, yaitu 0,05 ditambah 0,95 sama dengan 1. Contoh kedua, bila 3 mata uang dilemparkan secara bersamaan sebanyak 1 kali, maka probabilitas tampak sisi gambar 2 kali adalah PA merupakan probabilitas tampak 2 sisi gambar, maka PA-nya sama dengan 3 per 8, dan PA sama dengan 1 dikurang 3 per 8, yang hasilnya 5 per 8. Maka dapat dibuktikan PA ditambah PA sama dengan 1, yaitu 3 per 8 ditambah 5 per 8 sama dengan 8 per 8, yang hasilnya 1. Probabilitas dua peristiwa atau lebih. Beberapa jenis dua peristiwa atau lebih yaitu 1. Mutually exclusive event, kedua non-mutually exclusive event, ketiga independent event, dan yang keempat dependent event. Peristiwa tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, mutually exclusive event atau peristiwa saling lepas. Peristiwa ini terjadi bila peristiwa yang satu akan meniadakan terjadinya peristiwa yang lain. Dan kedua peristiwa tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Misalnya, peristiwa terambilnya produk yang berkualitas baik atau rusak, peristiwa tampak sisi gambar atau sisi angka, dan saat memperoleh keuntungan atau kerugian. Bila A dan B merupakan peristiwa saling lepas, maka probabilitas terjadinya peristiwa A atau B dapat dirumuskan dengan PA atau B sama dengan PA ditambah PB, atau PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Keterangannya, PA gabungan B merupakan probabilitas terjadinya peristiwa A atau B. PA merupakan probabilitas terjadinya peristiwa A, PB merupakan probabilitas terjadinya peristiwa B. Contohnya, yaitu yang soal pertama, sebuah kotak berisikan 10 bola hijau, 10 bola kuning, dan 10 bola merah. Bila dari kotak tersebut diambil 1 bola secara random, berapa probabilitas akan terambil bola hijau atau bola kuning? Penyelesaiannya, dimisalkan A merupakan peristiwa terambilnya bola hijau, maka PA sama dengan 10 per 30. B merupakan peristiwa terambilnya bola kuning, maka PB sama dengan 10 per 30. Maka PA gabungan B sama dengan 10 per 30 ditambah 10 per 30 sama dengan 20 per 30 sama dengan 2 per 3. Soal yang kedua yaitu sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa probabilitas dari pelemparan dadu tersebut akan tampak sisi dadu 4 atau 5? Penyelesaiannya, dimisalkan
A merupakan peristiwa tampak sisi dadu 4, maka PA sama dengan 1/6. B merupakan peristiwa tampak sisi dadu 5, maka PB sama dengan 1/6. Maka PA gabungan B sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Jika terdapat 3 peristiwa, dimisalkan peristiwa A, B, dan C, maka probabilitas terjadinya peristiwa A atau B atau C dirumuskan dengan PA gabungan B gabungan C sama dengan PA ditambah PB ditambah PC. Contohnya yaitu 3 mesin cuci di sebuah laundry dijalankan bersama-sama. Jika W adalah kejadian di mana paling sedikit ada 2 mesin rusak, Q menyatakan kejadian semua mesin tidak rusak, dan T menyatakan mesin kedua rusak. Kejadian-kejadian mana yang saling lepas? Penyelesaiannya adalah jika S adalah himpunan semesta dari seluruh kombinasi kejadian pada 3 mesin, maka S himpunan dari RRR, RRB, RBR, RBB, BRR, BRB, BBR, BBB sama dengan 8. W sama dengan kejadian paling sedikit ada 2 mesin rusak. W himpunan dari RRR, RRB, RBR, BRR sama dengan 4. PW sama dengan 4/8. Q sama dengan kejadian semua mesin tidak rusak. Q himpunan dari BBB sama dengan 1. PQ sama dengan 1/8. T merupakan kejadian mesin kedua rusak. T himpunan RRR, RRB, BRR, BRB sama dengan 4. Maka PT sama dengan 4/8. PW irisan Q sama dengan himpunan kosong. PW gabungan Q sama dengan himpunan RRR, RRB, RBR, BRR, BBB sama dengan 5/8. Didapat dari PW ditambah PQ sama dengan 4/8 ditambah 1/8. Hasilnya 5/8. Berarti PW gabungan B sama dengan PW ditambah PQ. Ini menunjukkan W dan Q saling lepas. Probabilitas paling sedikit 2 mesin rusak atau semua mesin tidak rusak adalah 5/8. B. Non-mutually exclusive event atau peristiwa tidak saling lepas. 2 peristiwa atau lebih disebut peristiwa non-mutually exclusive event atau tidak saling lepas. Apabila peristiwa yang satu dapat terjadi bersamaan dengan peristiwa yang lain. Dengan kata lain, kedua peristiwa tersebut tidak terpisah atau tidak saling meniadakan. Misalnya, 1. Peristiwa terambilnya kartu diamond atau kartu as. 2. Peristiwa tampak sisi dadu ganjil atau sisi dadu 3 dari pelemparan sebuah dadu. 3. Peristiwa terambilnya produk yang berkualitas baik atau rusak. Probabilitas terjadinya peristiwa A atau B dari peristiwa non-mutually exclusive event dirumuskan sebagai berikut. P A gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang P A irisan B. Keterangan sama seperti peristiwa mutually exclusive event, kecuali PAB yaitu probabilitas terjadinya peristiwa A dan B secara bersamaan. Contoh, suatu perkumpulan beranggotakan 10 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Dari 6 orang laki-laki, terdapat 4 orang yang berpendidikan sarjana dan 2 orang yang berpendidikan akademi. Sedangkan 4 orang wanita, terdapat 1 orang yang berpendidikan sarjana dan 3 orang yang berpendidikan akademi. Bila kelompok ini akan memilih 1 orang sebagai ketua, berapa probabilitas akan terpilih sebagai ketua, yaitu A. Laki-laki atau berpendidikan sarjana, B. Wanita atau berpendidikan akademi. Penyelesaian diketahui laki-laki berjumlah 6 orang dengan 4 sarjana, 2 akademi, wanita dengan jumlah 4 orang dengan 1 sarjana dan 3 akademi. A. Terjadinya laki-laki atau berpendidikan sarjana sebagai ketua. Misalkan, A. Peristiwa terpilihnya laki-laki sebagai ketua, PA sama dengan
6/10. B sama dengan peristiwa terpilihnya sarjana sebagai ketua. PB sama dengan 5/10. AB sama dengan peristiwa terpilihnya laki-laki dan berpendidikan sarjana sebagai ketua. P A irisan B sama dengan 4/10, sehingga P A gabungan B sama dengan 6/10 tambah 5/10 kurang 4/10 sama dengan 7/10 sama dengan 0,7. B. Terpilihnya wanita atau berpendidikan akademis sebagai ketua. Misalkan A. Peristiwa terpilihnya wanita sebagai ketua. PA sama dengan 4/10. B. Peristiwa terpilihnya berpendidikan akademis sebagai ketua. PB sama dengan 5/10. AB sama dengan peristiwa terpilihnya wanita atau berpendidikan akademi sebagai ketua. Jadi P A irisan B sama dengan 3/10, sehingga PA gabungan B sama dengan 4/10 tambah 5/10 kurang 3/10 sama dengan 6/10 sama dengan 0,6. C. Independential event atau peristiwa independen. Dua peristiwa atau lebih dikatakan sebagai peristiwa independen atau bebas jika terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut tidak saling mempengaruhi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa terjadinya peristiwa yang satu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh peristiwa yang lain. Misalnya, A. Peristiwa tampaknya salah satu sisi dari pelemparan dua buah mata uang. B. Peristiwa tampaknya salah satu sisi dari pelemparan satu buah mata uang dan sebuah dadu. Pada dasarnya, peristiwa independen atau bebas ini jarang terjadi, sebab pada umumnya terjadinya yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Bila A dan B merupakan dua peristiwa yang independen, maka probabilitas terjadinya peristiwa A dan B secara bersama-sama dirumuskan sebagai berikut. P A dan B sama dengan PA kali PB atau PA irisan B sama dengan PA kali PB. Keterangan P A irisan B sama dengan probabilitas A dan B secara bersama-sama. PA sama dengan probabilitas peristiwa A dan PB sama dengan probabilitas peristiwa B. Contoh, bila sebuah mata uang dan dadu dilemparkan secara bersama-sama sebanyak 1 kali, berapa probabilitas dari pelemparan tersebut akan tampak sisi dadu 4? Penyelesaiannya, misalkan A sama dengan peristiwa tampak sisi gambar, PA sama dengan 1/2, B sama dengan peristiwa tampak dadu sisi 4, PB sama dengan 1/2, maka P A irisan B sama dengan 1/2 kali 1/8 sama dengan 1/16. Peristiwa dependen atau bersyarat. Dua peristiwa dikatakan dependen atau bersyarat adalah jika terjadinya peristiwa yang satu akan mempengaruhi atau merupakan syarat terjadinya peristiwa yang lain. Jika peristiwa X dan Y merupakan peristiwa dependen, probabilitas bahwa Y akan terjadi jika diketahui bahwa X telah terjadi, maka dapat dirumuskan Px irisan Y sama dengan Px dikali Py per X. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui mata kuliah yang disukai mahasiswa. Untuk penelitian tersebut dibutuhkan 100 mahasiswa, dan setelah diberikan pertanyaan, diketahui bahwa 40 mahasiswa menyatakan menyukai mata kuliah matematika, 30 mahasiswa menyatakan menyukai mata kuliah statistika, 30 mahasiswa menyatakan tidak menyukai kedua mata kuliah di atas. Jika dipilih 2 orang mahasiswa secara acak, setelah dipilih tidak dikembalikan lagi atau pengambilan tanpa pengembalian, berapa kemungkinan terpilih seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah matematika dan seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah statistika? Penyelesaian. A. Terpilih seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah matematika. B. Terpilih seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah statistika. Catatan. Dalam pemilihan secara berturut-turut terdapat 2 kemungkinan pemilihan, yaitu terpilih
mahasiswa yang menyukai mata kuliah matematika statistika atau mahasiswa yang menyukai statistika matematika. Dengan demikian, probabilitasnya adalah P A irisan B sama dengan 40/100 dikali 30/99. Hasilnya 0,12. Yang kedua, P B irisan A sama dengan 30/100 dikali 40/99. Hasilnya 0,12. Jadi, probabilitas terpilih seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah matematika dan seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah statistika adalah 0,24.